Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai siklus akuntansi pada tahap pengikhtisaran. Kita akan membuat neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca lajur. Yang pertama ada neraca saldo atau trial balance. Neraca saldo kita buat pada akhir bulan dan digunakan untuk mencatat saldo akhir dari akun-akun yang ada di buku besar secara lebih ringkas. Contohnya itu pada buku besar petty cash, itu saldonya 2 juta karena saldo normal petty cash itu di debit, jadi kita pindahkan ke neraca saldo 2 juta di sisi debit. Untuk allowance itu karena saldo normalnya di kredit, jadi kita pindahkan ke sisi kredit 300.000. Begitupun dengan akun lainnya, kita salin semuanya ke dalam neraca saldo. Kemudian kita jumlahkan untuk melihat balance antara debit dan kreditnya. Setelah selesai membuat neraca saldo, baru setelahnya kita membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang kita buat untuk menyesuaikan saldo akun kita yang ada di pencatatan agar sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Contohnya seperti perlengkapan. Pada awal bulan misalkan perlengkapan kita 2 juta. Karena perlengkapan itu terus kita pakai, tidak mungkin pada akhir bulan itu nilai perlengkapannya tetap 2 juta. Oleh karena itu, perlu kita lakukan penyesuaian agar nilai persediaan kita di pencatatan sama dengan nilai persediaan yang sebenarnya pada akhir bulan tersebut. Data penyesuaian yang pertama itu adalah persediaan akhir perlengkapan sebesar 2.800.000. Cara mencarinya adalah nilai perlengkapan di neraca saldo itu kita kurangkan dengan persediaan akhir perlengkapan, yaitu 3.350 kita kurang dengan 2.800.000. Jadi perlengkapan kita yang terpakai selama bulan Desember adalah 550.000. Itu kita catat kurang di kredit dan di debitnya kita catat sebagai beban perlengkapan. Penyesuaian yang kedua itu beban asuransi bulan Desember sebesar 250.000. Karena kita mencatatnya sebagai asuransi dibayar di muka, jadi prepaid insurance kita berkurang di sisi kredit 250.000 dan beban asuransinya bertambah di debit 250.000. Penyesuaian yang ketiga itu beban iklan 400.000. Sama dengan beban asuransi, kita mencatatnya sebagai iklan dibayar di muka. Jadi, prepaid advertising kita berkurang di kredit 400.000 dan beban iklannya bertambah 400.000 di debit. Dan untuk penyesuaian 4 itu taksiran kerugian piutang dagang ditaksir 4% dari total piutang dagang per 31 Desember 2023. Ini tinggal kita kalikan 4% dikali dengan total piutang kita di neraca saldo yang telah kita buat sebelumnya. Jadi total taksiran kerugian piutang kita pada akhir Desember itu 318.140. Karena sebelumnya taksiran kerugian piutang kita sudah ada di kredit 300.000, jadi agar dia menjadi 318.140, itu allowance-nya kita tambah di kredit hanya sebesar 18.140 dan di debitnya kita catat sebagai beban kerugian piutang. Penyesuaian kelima itu untuk penyesuaian PPN atau pajak pertambahan nilai. VAT-nya itu kita catat di debit 1.575.200, VAT-in-nya di kredit 503.800, dan selisih antara VAT-out dengan VAT-in itu di kredit 1.071.400. Itu kita catat sebagai tax payable atau utang pajak karena pajak pengeluaran kita pada bulan tersebut lebih banyak daripada pajak pemasukannya. Untuk penyusutan aktiva tetap itu bangunan 300.000 dan peralatan 350.000. Jurnalnya itu beban penyusutan bangunannya bertambah di debit 300.000 dan akumulasi penyusutan bangunannya bertambah di kredit 300.000. Sedangkan untuk peralatan itu beban penyusutan peralatan bertambah di debit 350.000 dan akumulasi penyusutan peralatan bertambah di kredit 350.000. Penyesuaian nomor 7 itu biaya listrik yang harus kita bayar
Pada bulan Januari 2023 itu adalah 180.000 dan biaya airnya 70.000. Karena ini sudah menjadi beban namun belum kita bayar, ini jadinya kita catat sebagai accrued expense atau utang biaya. Itu bertambah di kredit 250.000 dan beban listrik serta beban airnya bertambah di debit. Untuk soal nomor 8, 9, dan 10 itu adalah soal rekonsiliasi bank. Pada setiap akhir bulan kita akan menerima rekening koran dari bank yang berisi pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas usaha oleh bank. Jika saldo kas di rekening koran berbeda dengan kas di perusahaan, berarti ada pencatatan atau transaksi yang belum dicatat oleh bank atau perusahaan, sehingga perlu kita lakukan penyesuaian agar saldo kas di bank dengan di perusahaan sama. Nomor 8 itu bank telah menagih piutang dari toko cahaya sebesar 3.141.500 dan dikenakan biaya penagihan sebesar 35.000. Transaksi ini belum dicatat oleh perusahaan sehingga penyesuaian yang kita buat yaitu kas di bank kita bertambah 3.141.500, piutang usaha kita berkurang di kredit 3.141.500, kemudian collection fees atau biaya beban penagihan kita bertambah di debit 35.000 dan kas kita berkurang 35.000. Nomor 9, cek yang diterima atas pelunasan piutang dari toko anggrek sebesar 3.108.000 dikembalikan karena tidak ada isinya, yang berarti itu cek kosong. Sebelumnya itu perusahaan telah mencatatnya sebagai pelunasan piutang, namun ternyata uang yang dicek tidak ada atau tidak cukup. Jadi piutang usaha yang telah kita kurangkan sebelumnya kita masukkan kembali sehingga jurnalnya itu akun receivable kita bertambah di debit 3.108.000 dan kas kita berkurang di kredit 3.108.000. Nomor 10 itu kita menerima pendapatan bunga bank atas simpanan uang kita di bank dan beban administrasi sebesar 200.000. Jurnal yang kita buat yaitu kas di bank kita bertambah 2.500.000, kemudian pendapatan bunga kita di kredit 2.500.000. Kemudian beban administrasi kita bertambah di debit sebesar 200.000 dan kas kita berkurang 200.000. Setelah selesai membuat jurnal penyesuaian, kemudian kita posting terlebih dahulu ke buku besar. Langkah selanjutnya itu kita membuat worksheet atau neraca lajur. Neraca lajur ini kita buat agar kita mudah saat membuat laporan, baik itu laporan laba rugi, laporan capital statement, ataupun membuat neraca. Pertama itu kita salin dulu trial balance-nya, kemudian kita salin adjustment-nya dari jurnal penyesuaian, lalu baru kita isi adjusted trial balance-nya atau neraca saldo setelah penyesuaian untuk mengetahui saldo dari akun setelah kita melakukan penyesuaian. Untuk petty cash itu karena tidak ada penyesuaian, jadi langsung kita buat 2 juta di sisi debit. Kemudian untuk cash in bank itu di debit trial balance kita tambahkan dengan adjustment yang di debit, lalu kita kurangkan dengan penyesuaian yang di kredit. Begitupun dengan akun lainnya, jika itu debit dengan debit kita tambahkan, jika debit dengan kredit dikurangkan, dan kredit dengan debit itu juga kita kurangkan. Sampai nantinya ke nomor akun 9. Setelah kita selesai membuat neraca saldo setelah penyesuaiannya, untuk kolom income statement, itu kita salin saja dari nomor akun 4 sampai nomor akun 9 dari neraca saldo setelah penyesuaian yang kita buat tadi. Sedangkan untuk kolom balance itu kita salin dari nomor akun 1 sampai nomor akun 3.
Jika sudah, kemudian kita jumlahkan semuanya. Untuk melihat balance-nya, itu pada kolom debit dan kredit income statement, pada nominal yang paling kecil itu kita buat selisih antara debit dan kreditnya. Begitupun dengan kolom di neraca, jika pada kolom income statement di debitnya lebih besar dan pada kolom neraca kreditnya lebih besar, maka perusahaan tersebut mengalami untung.